Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai kesempatan maghrib kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian tentang sirah Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya mudah-mudahan ketika kita belajar tentang sirah atau sejarah ini kita mendapatkan mutiara-mutiara pelajaran yang bisa kita terapkan, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf sebelumnya karena memang seharusnya dari minggu yang lalu saya melanjutkan kajian ini, tapi karena memang ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan maka diundur. Qadarullah, Allah menakdirkannya pada kesempatan maghrib kali ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf juga karena memang slide yang nanti akan saya tampilkan sederhana. Pertama karena memang netbook saya ada gangguan. Kemudian yang kedua, waktunya juga tidak sempat dan tidak cukup untuk mengedit ataupun mendesain dari slide yang ada. Tapi alhamdulillah saya sudah memberikan beberapa catatan tentang perang Uhud ini. Tema besarnya adalah bahwa kita harus belajar dari kekalahan. Ini yang selalu disampaikan oleh para ulama bahwa pelajaran yang paling mahal dari perang Uhud itu adalah kita harus bisa belajar dari kekalahan kita. Karena memang pada intinya bahwa perjalanan perang Uhud itu sebetulnya adalah sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah dan para sahabat sudah di puncak kemenangan. Cuman karena ada salah satu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh para sahabat sehingga kemenangan yang hampir diraih itu berubah menjadi kekalahan. Nah, ini yang kita akan dalami, apa sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat ketika perang Uhud itu. Kemudian latar belakangnya, catatannya, selalu saja dalam beberapa sejarah itu dimukodimahi ketika kita mendalami tentang perang Uhud ini, tentang latar belakangnya. Kenapa sehingga terjadi perang Uhud? Alasannya adalah karena ada dendam tersendiri dari orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka, sebagaimana yang kita tahu bahwa di perang Badar mereka kalah telak, mereka dipukul mundur oleh kaum muslimin pada waktu itu, sehingga yang menjadi tokoh-tokoh pula, yang menjadi tokoh-tokoh sekaliber Abu Jahal itu di perang Badar tewas, ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti Utbah itu juga tewas di perang Badar. Tewasnya terutama mereka, bukan hanya tokoh ini, tapi ada 70 yang lain yang di pihak kafir Quraisy yang tewas di perang Badar. Ini menjadikan mereka-mereka yang ditinggalkan oleh yang tewas itu, mereka punya dendam tersendiri kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka pada saat perang Badar menjadi pemicu mereka untuk membalaskan dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Bahkan saking dendamnya mereka terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah ini, terutama kepada seorang yang bernama Muhammad, itu menurut mereka juga melarang kepada para anak-anak mereka untuk menangisi ayah mereka yang sudah tewas di perang Badar. Juga mereka melarang anak-anak muda untuk menangisi kepergian paman-paman mereka ketika perang Badar. Justru ketika mereka sedih itu dimotivasi untuk membalaskan dendam kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka
setahun kemudian, ya setahun kemudian, karena kita tahu bahwa perang Badar itu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian kalau perang Uhud itu di bulan Syawal tahun 3 Hijriah, ya setahun kemudian. Jadi dendamnya itu sudah menghinggapi batin-batin mereka itu selama 1 tahun. Maka mereka mengatakan inilah saatnya, tahun ketiga itu inilah waktunya kita membalaskan dendam kita kepada Muhammad dan kawan-kawannya. Nah, ini latar belakangnya. Kemudian yang kedua, ternyata selain hanya dendam, mereka juga melakukan berbagai macam persiapan untuk menghancurkan, untuk menggempur kota Madinah. Di antara persiapan yang mereka lakukan, pertama, mereka merekrut beberapa relawan anak muda yang dari kalangan kafir Quraisy untuk ikut serta di perang ini. Jadi kalau di perang Badar mah agak jarang-jarang juga untuk menyebarkan semacam ajakan, tapi khusus untuk perang Uhud mereka menyebarkan ajakan kepada seluruh pemuda kafir Quraisy yang kafir, ya, itu untuk memerangi Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, mereka melibatkan beberapa suku yang ada di luar Quraisy, seperti Ahabis, itu salah satu suku terluar, ya. Kemudian dari suku Kinanah dan dari suku Tihamah. Jadi kalau perang Badar itu hanya segelintir suku yang ikut, yang tergabung dalam kelompok Quraisy, akan tetapi di perang Uhud justru mereka mengajak kepada orang-orang yang di luar Quraisy untuk ikut menggempur Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa kekuatan Uhud nantinya akan lebih besar. Faktanya bahwa kalau di perang Badar mereka cuma 1000 orang, ada yang mengatakan 950 orang, tapi kalau di perang Uhud mereka prajurit yang dikerahkan itu sekitar 3000 orang, sekitar 3000 orang. Kemudian selanjutnya mereka juga menyiapkan, yaitu beberapa penyair yang lidahnya itu sangat tajam, ya, sangat tajam, dan juga para penyair hebat yang dengan syair-syair mereka bisa menggelorakan semangat untuk membalaskan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ada penyair hebat namanya Abu Ghurrah, itu yang pertama, dan yang kedua adalah Musafi'. Bahkan Abu Ghurrah ini ditawarkan, kalau kamu, kata Hindun, ya, kata orang-orang Quraisy, di antaranya juga Hindun, itu mengatakan kalau kamu berhasil memicu semangat kita-kita yang akan menggempur Muhammad CS, kamu akan diberikan harta yang sangat banyak. Maka tergoda dengan itu, Ghurrah pun nantinya ketika mau berangkat, ya, ketika berangkat juga ikut, yaitu gunanya adalah untuk memotivasi, yaitu supaya mereka lebih garang lagi terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang selanjutnya, sokongan dana, ya, dananya cukup besar, ya. Bahkan menurut sejarah disebutkan bahwa jumlah total dana yang disiapkan untuk menggempur Nabi Muhammad ketika perang Uhud itu sampai 50.000 dinar, sampai 50.000 dinar. Hari ini dinar itu agak naik, katanya sampai 2,5 juta hari ini, ya, kurang lebih. Itu dikalikan saja kali 50.000 dinar, itu miliaran lebih, ya. Maka ini yang harus menjadi catatan, bahwa mereka juga untuk menghadang Islam selalu berkorban, ya, terutama dalam harta. Bahkan kan sampai hari ini kan ada aja musuh-musuh Islam yang juga menggelontorkan triliunan rupiah hanya untuk menghadang Islam. Itu bukan hal yang baru di dalam perjuangan. Ketika kita menyiapkan dana untuk berjuang, maka kita jangan lengah. Kafir pun sama, yaitu mereka pun sampai hari ini menyiapkan gelontoran dana triliunan rupiah untuk membasmi, untuk menjegal dakwah Islam ini. Kita harus menjadi catatan, dan tidak kecil-kecil, dananya sekitar 50.000 dinar. Dan kalau kita dulu pernah menyimak tentang perang Badar, bahwa 50.000 dinar inilah yang sebetulnya menyebabkan terjadinya perang Badar. Kita flashback sebentar. 50.000 dinar ini itu adalah jumlah total harga dari barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan masuk ke Mekah. Jadi kisahnya ketika sebelum perang Badar, Abu Sufyan kan pulang dari Syam,
kemudian dia membawa 40 pegawainya, kemudian jumlah untanya itu sekitar 1000 unta, dan melintasi kota Madinah. Tujuannya adalah mau pulang ke Mekah, tapi dihadang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ingin meminta hak orang-orang muhajirin yang hartanya dirampas di Madinah. Nah, itu jumlahnya adalah 50.000 dinar. Ketika setelah perang Badar itu kan sampai itu muatannya itu sampai ke Mekah, maka oleh Khalid bin Walid dan kawan-kawan itu dimintakan kepada Abu Sufyan untuk berkorban harta yang dibawa olehnya dari Syam itu. Makanya nanti yang menjadi pemimpin dari pihak Quraisy itu adalah diantaranya adalah Abu Sufyan, ya. Kemudian selanjutnya jumlah kekuatan, kita akan menyebutkan beberapa jumlah kekuatan dari pihak musuh ini. Pertama adalah jumlah prajuritnya itu meningkat. Kalau perang Badar itu 1000, tapi kalau perang Uhud itu sekitar 3000 prajurit. Kenapa? Karena memang tadi bahwa ini melibatkan bukan hanya Quraisy tapi orang-orang yang ada di luar Quraisy. Kemudian selanjutnya 3000 unta itu disiapkan oleh mereka. Kemudian 200 kuda. Ketika di pihak kaum muslimin itu ada yang menyebutkan tidak sama sekali itu tidak bawa kuda. Kemudian jumlah baju besi yang dibawa oleh mereka itu adalah sekitar 700, ya. 700 perisai, 700 tameng atau 700 baju besi ini. Kemudian yang terakhir 15 wanita. Nah, justru di perang Badar, di perang Uhud inilah yang sengaja, kata Abu Sufyan itu kan pemimpin dari perang Uhud dari pihak kafir Quraisy, kata Abu Sufyan bahwa saya atau kita harus melibatkan wanita-wanita. Di antara wanita yang dibawa itu kan Hindun. Kemudian ada yang bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kenapa aneh? Karena di peperangan kita itu gak pernah ada pengikut sertaan dari pihak wanita. Kemudian kata Abu Sufyan, justru ketika kita melibatkan wanita itu akan menjadi pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau ikut perang. Jadi kata dia, kalau wanita saja ikut begitu, maka aib bagi pemuda Quraisy yang tidak ikut. Makanya ketika para wanita yang 15 ini ikut, ya, maka pemuda pun akan merasa terpanggil, ya. Makanya jumlahnya banyak. Itu di antara strategi dari musuh itu adalah melibatkan dalam perang Uhud sekitar 15 wanita. Kemudian 15 wanita ini itu tugasnya memang tidak terjun langsung perang dalam medan peperangan, tidak, tapi tugasnya adalah mereka membawa rebana-rebana, kemudian di pinggir ketika nanti berkecamuk perang, maka mereka melantunkan syair-syair. Bahkan yang paling terkenal juga dikutip dalam sejarah itu adalah syairnya Hindun, ya, yang isinya adalah tentang memotivasi orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah ini, ya, jadi sudah disiapkan, ya, sudah disetting apapunnya, dari mulai relawan yang ikutnya, kemudian melibatkan orang-orang yang ada di luar mereka, para penyairnya disiapkan, dananya disiapkan, jumlah kekuatan juga dihitung dan semacamnya. Bahkan hampir persis seperti strategi Nabi untuk mengkanter mereka. Itu mereka pun ngatur bahwa di sayap kanan itu adalah Khalid bin Walid, kemudian di sayap kiri itu adalah Ikrimah. Itu sudah disiapkan. Maka Nabi mengkanter, di sayap kanan siapa yang nanti yang akan menghadangnya, sayap kiri siapa yang akan menghadangnya. Begitu. Itu sudah disusun oleh mereka. Kemudian selanjutnya pemimpin mereka, ini pemimpin perang ini ada disebut dengan Al-Amirul Am, pemimpin umum, itu adalah yang bernama Abu Sufyan, ya, itu pemimpinnya. Kemudian yang kedua ada pemimpin pasukan kuda, ada beberapa pasukan kuda dari pihak Quraisy yang khusus itu dipimpin oleh seorang yang dia adalah sebelum masuk Islam dia adalah tokoh yang paling terkenal, paling jago dalam mengendarai kuda. Dia adalah Khalid bin Walid, ya. Kalau sudah masuk Islam beliau, ya, karena Khalid bin Walid nanti masuk Islam. Nah ini di perang Uhud itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, ya. Bahkan salah satu andil yang cukup besar kenapa kaum muslimin bisa kalah itu adalah diantaranya peran dari Khalid bin Walid, ya, karena Khalid bin Walid itu cerdas. Kemudian Khalid bin Walid bisa menembaki dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Itu dari jasanya Khalid bin Walid.
ketika beliau masih kafir. Nah ini pemimpinnya ya, Abu Sufyan. Abu Sufyan pun nanti masuk Islam, tapi agak telat, agak lama sekali. Nanti ketika Futuh Mekah baru masuk Islam. Kemudian Khalid bin Walid pun itu nantinya insya Allah masuk Islam. Kemudian selanjutnya kafir Quraisy berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan ini sudah itu disebutkan tanggal 6 Syawal tahun ketiga, itu pas hari Jumat mereka berangkat ya. Kemudian ketika mereka berangkat, kan mereka dari Mekah, itu jarak antara Mekah dengan Madinah itu sekitar 500 km ya. Ada yang menyebutkan 450 km, tapi sekitar ituan. Kalau perjalanan pakai kuda itu sekitar 3 hari waktu itu. Dan memang sengaja mereka dari Mekah datang itu adalah untuk menggempur Nabi Muhammad SAW, untuk menghancurkan kota Madinah ya. Karena demi inilah mereka rela untuk menembus padang pasir yang begitu jauh dengan panas terik matahari, kemudian kehausan dan semacamnya. Yang menyuluti mereka itu adalah rasa dendam yang ada di hati mereka, sehingga jarak pun mereka tempuh, mereka berjalan. Kemudian disebutkan ketika sudah masuk kota Madinah ya, itu mereka melintasi kampung yang di sana, di kampung tersebut ibunda Nabi itu dikuburkan, namanya kampung Abwa. Kita tahu bahwa ibunda Nabi itu ketika pulang menziarahi suaminya yaitu Abdullah, kemudian setelah menziarahi makam Abdullah itu pulang ya, kan itu diajak Nabi juga usia 6 tahun. Kemudian ketika pulang ternyata ibunda Aminah pun meninggal, yaitu di satu kampung di kota Madinah namanya Abwa. Nah di Abwa inilah mereka melintasi, kemudian Hindun tahu bahwa ibunda Nabi itu dikuburkan di daerah ini. Kemudian kata Hindun, dia mengusulkan kepada Abu Sufyan ya, apa usulnya? Dia mengatakan bahwa bagaimana kalau kita gali saja kuburan ibunya Muhammad itu, kemudian kita keluarkan jasad mayatnya, kemudian kita acak-acak mayatnya. Kenapa? Karena Hindun itu saking dendamnya kepada Nabi, karena itu pamannya Hindun itu waktu perang Badar itu tewas ya. Makanya dia akan mengincar salah satu paman Nabi yang bernama Hamzah, itu diincar oleh Hindun. Nah akan tetapi kata Abu Sufyan, kita tidak punya waktu untuk itu ya. Kemudian usul ini tidak diterima oleh Abu Sufyan, maka berlalu mereka sampai nanti tiba di salah satu bukit ya di dekat Gunung Uhud, itu namanya adalah Bukit Ainain. Yang di sana di Bukit Ainain itu nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Kemudian selanjutnya ketika kaum kafir itu berangkat dari Madinah ya, itu Nabi itu 3 hari setelah mereka berangkat dapat kabar ya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu dapat kabar, dan dari siapa kabar tersebut, dan melalui apa ya alat komunikasinya. Kalau mungkin hari ini kalau ada semacam kabar akan ada terjadi penyergapan mungkin lewat WA ataupun apa begitu, atau telepon ya, atau misalkan SMS ya. Tapi kalau waktu itu ternyata Nabi punya intel di Mekah itu. Intelnya Nabi yang memberitahukan tentang pergerakan orang-orang Quraisy, yang nanti kalau orang Quraisy itu mau menyerbu Madinah, kekuatan mereka berapa, jumlah kuda mereka berapa, kemudian unta mereka berapa ketika mau perang, siapa? Itu adalah paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Jadi Nabi itu sudah cerdik dari awal. Memang Nabi memang sebagai seorang panglima perang sejati, bahkan Nabi sudah menempatkan di beberapa titik itu adalah intelnya. Meskipun Al-Abbas pamannya Nabi ini masih kafir, ini kan masih kafir, tapi informasi tentang pergerakan orang-orang kafir di Mekah itu, meskipun Nabi ada di Madinah, itu sampai kepada Nabi. Maka ketika Al-Abbas melihat pergerakan orang-orang kafir Quraisy yang merangsek mereka pergi menuju Madinah, segera Al-Abbas menyuruh salah satu penyampai berita, utusannya, untuk menyampaikan dan lari dengan kudanya secepat mungkin agar sampai dan kabarkan kepada Muhammad bahwa orang-orang Quraisy sudah berangkat ingin menyerbu Madinah. Maka utusan tersebut, utusan Abbas itu lari sekencang mungkin dengan jalur yang berbeda ya.
Karena kalau misalkan jalurnya sama, itu kan ketahuan mau kemana kamu, tidak. Maka jalurnya itu beda, ya, jalur yang beda. Kemudian yang penunggang kuda yang menyampaikan berita ini lebih cepat duluan tiba ke hadapan Nabi Muhammad SAW, itu sekitar 3 hari. Ya, setelah 3 hari Nabi Muhammad diberitahu, ya, bahwa orang-orang Quraisy sudah merangsek masuk ke kota Madinah untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Tentu, ya, ada beberapa catatan. Sebelum ada penyerangan pun kondisi Madinah tidak seaman yang kita perkirakan. Semenjak perang Badar, para sahabat termasuk Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Itu catatannya. Kenapa? Karena penyerangan dan penyerbuan dari pihak Quraisy itu sangat mungkin terjadi secara tiba-tiba. Makanya setiap Nabi istirahat, ini setiap Nabi istirahat, itu giliran. Ada yang jaga, ada yang istirahat, ada yang istirahat, ada yang jaga, itu giliran. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi itu istirahat harus ada, ya. Dan memang sudah menjadi panggilan tersendiri para sahabat dengan kerelaan mereka untuk menjaga Nabi Muhammad SAW, menjaga rumah Nabi Muhammad SAW. Di antara yang sudah biasa, pertama adalah Sa'ad bin Mu'adz. Itu ketika mereka meronda, ya, kemudian mereka berjaga di tengah malam sampai nanti pagi. Kalaupun mereka tertidur, itu pedang itu pasti dipegang oleh mereka. Kemudian yang kedua, Usaid bin Khudair, itu sudah biasa menjaga rumah Nabi. Kemudian yang terakhir adalah Sa'ad bin Ubadah, ya, kemudian para sahabat yang lain. Dan ini semenjak perang Badar tidak henti-henti mereka bergantian, ya, kadang si fulan berubah, besoknya si fulan, kadang si fulan. Nah, yang paling terkenal itu adalah 3 sahabat ini, ya. Apalagi ketika Nabi diberitahu, ya, oleh Al-Abbas tentang terjadi sudah berangkatnya orang-orang kafir Quraisy menuju Madinah, maka tingkat intensitas penjagaan kota Madinah langsung dikerahkan oleh Nabi, sehingga Nabi menyuruh beberapa para sahabat untuk langsung agak keluar untuk memantau sejauh mana mereka orang-orang kafir Quraisy itu tiba di Madinah. Kemudian selanjutnya, selain berjaga, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah bermusyawarah, ya. Ini yang harus kita catat, bahwa Nabi kita itu orangnya sangat tawadu, ya. Meskipun beliau tahu bahwa pasti beliau yang paling tahu untuk urusan strategi, untuk urusan wahyu terutama, ya. Kalaupun Nabi misalkan memutuskan gak usah musyawarah, itu kan sah-sah saja, karena Nabi kan beda dengan para sahabat yang lain. Nabi mah turun wahyu kepada beliau, ya. Kemudian Allah langsung memerintahkan dengan perintah yang Nabi terima langsung. Kalau para sahabat tidak turun wahyu kepada mereka, kemudian masalah ilmu pun terbatas, tapi ketawaduan Nabi ketika menghadapi masalah genting tidak pernah lepas dari yang namanya musyawarah. Maka ini harus menjadi pelajaran, bahwa ketika kita misalkan menghadapi masalah genting, ya, meskipun kita yang merasa kita paling tahu tentang solusinya, tidak mengapa kita meminta pendapat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu disebutkan dalam sejarah bahwa majelis musyawarah yang diadakan oleh Nabi waktu itu adalah termasuk majelis musyawarah yang paling tinggi saat itu. Maka Nabi mengundang seluruh para sahabat kibar yang paling sepuh, ya, yang diseniorkan, untuk kumpul kemudian menukar pikiran, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memulai musyawarahnya dengan beliau menyebutkan tentang mimpinya. Jadi sebelum perang Uhud ini, Rasulullah dalam sejarah sebutkan pernah bermimpi, termasuk dalam kitab ini kitab Rahigul Maktum. Isinya Rasul bersabda, "Inni qad ra'aitu wallahi khaira." Ini sesungguhnya aku qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku khairan, ada kebaikan. Ini mukadimahnya. Kemudian yang kedua, dalam mimpiku itu ra'aitu baqaran yuzbah. Aku melihat ada sapi betina yang disembelih. Ya, aku melihat sapi yang disembelih dalam mimpiku. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu fi dzubab sayfi sulma. Kemudian aku melihat bahwa ujung pedangku itu patah. Jadi ada pedang panjang, ujungnya itu patah. Ya. Pertama yang dilihat oleh Nabi dalam mimpinya itu
ada seekor sapi betina yang disembelih. Kemudian yang kedua, pedang Nabi ujungnya patah. Kemudian wa raaitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah, fi dir'in hasinah, bahwa aku melihat diriku masukkan tanganku pada baju besi yang begitu kokoh. Ya, baru para sahabat nanti ketika Nabi selesai mengisahkan tentang mimpi beliau, para sahabat meminta, ya Rasulullah, apa takwilnya, apa ta'bir mimpinya, apa pelajarannya, apa isyaratnya, begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan, mau tidak mau ini adalah takdir kita. Nabi menyebutkan bahwa ra'aitu baqaran yuzbah, aku melihat sapi betina yang disembelih itu adalah maksudnya akan ada kejadian besar yang akan kita hadapi, dan takwilnya adalah bahwa di antara sahabatku nanti ada yang terbunuh di medan perang. Itu takwilnya. Makanya sebetulnya ini pahit untuk diberitakan kepada para sahabat, tapi ini adalah wahyu, karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, supaya mental para sahabat tidak mundur. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu fi dzubab sayfi sulma, maksudnya adalah bahwa aku melihat dalam mimpiku tuh pedangku itu patah ujungnya. Maksudnya kata Nabi Muhammad SAW, maksudnya bahwa akan ada salah satu dari keluargaku yang syahid terbunuh. Makanya nanti ada Hamzah. Itu takwilnya adalah Hamzah nanti meninggal, yaitu syahid. Kemudian takwil dari bahwa aku memasukkan tanganku ke perisai yang sangat kokoh, itu maksudnya bahwa nanti kota Madinah akan digempur oleh orang-orang kafir. Ya, jadi kota Madinah diibaratkan sebagai baju besi yang ternyata itu dikoyak oleh musuh. Nah, ini menjadi isyarat, ya, isyarat awal bahwa perjalanan kita ke depan itu sangat berat. Ya, takwil mimpinya aja seperti itu. Makanya Nabi ingin menyiapkan mental para sahabat waktu itu. Kemudian setelah disebutkan mimpinya itu, kemudian yang kedua, Rasulullah mengusulkan strategi. Strateginya adalah untuk tetap berada di kota Madinah. Jadi ini adalah pilihan Rasulullah. Kata Rasulullah, kita di sini saja. Ya Rasulullah, kenapa kita harus di sini? Kita akan memanfaatkan beberapa lantai yang ada di rumah para sahabat. Kita akan menaikkan para wanitanya untuk ke atas, kemudian kita persenjatai mereka dengan panah supaya para wanita pun ikut. Ya, apa yang terjadi? Ternyata usulan ini sangat disambut oleh seorang munafikin namanya Abdullah bin Ubay. Ya Rasulullah, saya sepakat, katanya. Dia mengatakan itu, padahal dia mah pengen di Madinah teh, pengen ngeleos, ya. Jadi yang lain perang, dia nyumput begitu. Kata dia, jadi karena kalau perangnya di luar Madinah, tentu dia harus keluar kan, harus ikut. Kalau dia tidak ikut perang, dia akan dikatakan sebagai pengecut, dan dia tidak mau. Kata Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, di sini saja. Kemudian yang terakhir, beda dengan para sahabat muda. Sahabat muda itu seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, kemudian sahabat Ali dan semacamnya. Kata para sahabat muda, ya Rasulullah, tidak. Menurut kami mah punten nih mah, ya Rasulullah, punten. Menurut kami mah lebih baik kita di luar Madinah saja. Ya, di luar Madinah saja. Alasannya adalah supaya kita tidak dicitrakan sebagai para sahabat atau orang-orang yang penakut, ya. Kita keluar saja, kita hadapi mereka, kata para sahabat. Kemudian yang kedua, daruratnya kalau kita bertempur di sini di kota Madinah itu lebih banyak, kata para sahabat muda ini. Maka Nabi itu merenungkan, ya. Ini kan yang minta bahwa perangnya di dalam kota Madinah itu kan Nabi. Ya. Kemudian sedangkan para sahabat yang muda ini yang semangatnya cukup lumayan besar, itu minta Nabi untuk perangnya di luar, gitu kan. Nanti bagaimana kira-kira Nabi menyikapi hal ini? Ya, makanya Nabi Muhammad SAW setelah mendengar usulannya, kemudian Nabi, ya saya akan pertimbangkan dulu. Kemudian Nabi sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Nabi menyeru untuk jihad. Kemudian setelah menyeru untuk jihad, Nabi mempertimbangkan usulan para sahabat. Nabi masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kira-kira apa yang akan dijawab oleh Nabi ketika usulannya itu beda dengan usulan para sahabat. Insya Allah kita akan lanjutkan selepas Isya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita lanjutkan sesi sirahnya. Tadi kita sudah sampai kepada kisah atau momen bahwa Rasulullah sudah punya pendapat bahwa bagaimana kalau kaum muslimin itu tinggal atau tetap berada di kota Madinah, sedangkan para sahabat yang lain yang mereka lebih bersemangat untuk menghadapi orang-orang Quraisy itu justru berbeda pendapat. Mereka lebih cenderung supaya pasukan kaum muslimin itu diajak keluar Madinah kemudian menghadapi mereka di Uhud. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa dan bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika pendapatnya itu ternyata tidak diamini oleh para sahabatnya? Apakah dengan itu serta-merta Rasulullah langsung marah atau bagaimana? Ya. Kemudian Rasulullah apakah beliau egois, ya? Bahwa akulah yang paling tahu tentang masalah ini, bukan kalian. Apakah Rasulullah bersikap seperti itu atau bagaimana? Ternyata para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah masuk ke rumah beliau mempertimbangkan tentang usulan para sahabat yang tadi. Kemudian pada akhirnya ditemani oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar di dalam rumahnya beliau, karena rumah beliau kan berdampingan dengan masjid. Jadi setelah sholat Jumat itu Rasulullah masuk ke rumahnya, kemudian para sahabat tetap di dalam masjid. Apa yang terjadi ketika Rasulullah berada di dalam masjid, di dalam rumahnya, itulah para sahabat yang tadi sudah mengusulkan bahwa kami lebih cenderung di luar wahai Rasulullah, justru mulai dihinggapi kekhawatiran, ketakutan bahwa mungkin Rasulullah marah, mungkin Rasulullah marah karena pendapat beliau tidak diamini, kan begitu, justru beliau menyebutkan di dalam sejarah Imam Sofiur Rahman, beliau mengatakan bahwa di antara yang khawatir bahwa Rasulullah marah itu di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Usaid, kemudian mereka mencoba ini gara-gara kita mungkin, menyalahkan diri mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah sudah menggunakan, pas keluar rumah itu selepas sholat asar, itu ternyata Rasulullah keluar rumahnya, kemudian Rasulullah sudah memakai baju besi, kemudian memakai alat helm, semacam penutup kepala yang sudah biasa digunakan dalam peperangan. Nah itu. Kemudian ketika para sahabat melihat bahwa Rasulullah sudah memakai baju besi, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya berpendapat saja. Kami justru khawatir kalau usulan kami, pendapat kami justru tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan, tidak sesuai dengan pendapat engkau. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, sudah saja ke pendapat yang semula. Kita di tengah kota saja, di Madinah saja, tidak usah keluar. Jadi pada akhirnya ada sedikit rasa rumasa, kalau dalam bahasa Sunda. Mereka khawatir bahwa ternyata takut apa yang mereka usulkan itu tidak sesuai dengan apa yang dimiliki dari pengetahuan Rasulullah. Kemudian ketika mereka mengusulkan kembali ke pendapat yang semula, seperti Rasulullah berpendapat tetap di kota Madinah, justru Rasulullah bersabda, "Mayan bagi li nabiyyin idza labisa lamatahu an yadu'aha hatta yahkumallahu bainahu wa bain aduwi." Kata Rasulullah bahwa tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah memakai baju besi, karena Nabi sudah pakai baju besi dan siap untuk berangkat, tidak pantas bagi seorang nabi sudah pakai baju besi kemudian dia meng-cancel, kemudian dia tidak jadi berperang. Maka kata Rasulullah, ini sebagai seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin tidak boleh ragu, kemudian tidak boleh juga punya sifat peragu, kemudian
pelintut-pelintut ya. Jadi kadang tidak seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah menimbang di dalam rumahnya itu bahwa begini alasannya, kemudian begini maslahatnya, kemudian seperti ini madaratnya kalau di kota Madinah, dan ini maslahatnya kalau di luar kota. Kemudian Rasulullah memutuskan bahwa saya lebih memilih pendapat para sahabat. Maka ketika pendapat itu sudah dipilih, maka tidak pantas bagi Nabi untuk kembali kepada pendapat yang pertama. Ya, ini sebagai isyarat bahwa Rasulullah sependapat dengan para sahabat yang semangat, maka dipilihlah bahwa tempat peperangan Uhud itu bukan di Madinah, akan tetapi di luar kota Madinah, yaitu di Bukit Ainain itu. Maka setelah disepakati oleh semuanya bahwa perang itu tidak akan dilaksanakan di dalam kota Madinah, akan tetapi di luar, maka Rasulullah menyusun strategi yang lain. Di antara yang pertama, Rasulullah membagi pasukan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pasukan muhajirin, itu khusus ya, pasukan muhajirin, kemudian dipimpin oleh seorang muhajirin yang bernama Mus'ab bin Umair. Kita tahu bahwa Mus'ab bin Umair itu agak senior dalam sejarahnya beliau masuk Islam. Justru beliaulah anak muda yang berhasil meninggalkan dunianya dengan segala kesejahteraannya hanya demi memeluk Islam. Kenapa? Karena dalam sejarahnya Mus'ab bin Umair itu kan seorang yang anak kaya, kemudian dia juga kalau makan dengan makanan yang paling enak, kemudian kalau pakai baju itu memakai sutra yang paling halus. Tapi ketika Mus'ab bin Umair lewat di salah satu majelis Rasulullah, kemudian Mus'ab penasaran siapakah orang yang sedang berkhutbah mengajar itu adalah Rasulullah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kemudian pada akhirnya beliau pun ikut di majelisnya Rasulullah, dan tidak lama beliau masuk Islam gitu kan. Kemudian dalam kisahnya beliau diusir oleh keluarganya, disuruh milih, kamu miskin atau kamu kembali ke dalam pelukan ibumu, kata ibunya. Kemudian Mus'ab mengatakan, lebih baik aku tinggalkan dunia daripada aku dalam kekufuran. Maka ditinggalkan. Maka baju yang tadinya halus berubah menjadi compang-camping, makanan yang serba ada menjadi sangat melarat, bahkan tubuhnya kurus, kemudian tidak terawat dan semacamnya. Karena memang tapi begitulah ya para sahabat. Nah, Mus'ab bin Umair juga itulah yang diutus oleh Nabi ketika orang-orang Madinah membutuhkan guru. Karena di Baiat Aqobah yang pertama itu orang-orang Madinah yang berbaiat kepada Nabi minta bahwa supaya disertakan seorang sahabat dari Muhajirin ikut juga ke Madinah supaya mengajarkan Islam di sana. Maka yang dipilih itu adalah Mus'ab. Jadi sebelum Nabi ke Madinah sudah ada, yaitu sahabat yang mengajarkan Islam di sana, yaitu Mus'ab bin Umair. Sehingga pada tahun berikutnya jumlah kaum muslimin lebih banyak lagi. Itu adalah jasa beliau. Maka ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair inilah yang dipilih oleh Nabi sebagai pemimpin dari Muhajirin. Dan di perang Uhud Mus'ab itu nanti syahid ya, di perang Uhud ini syahid. Sampai disebutkan dalam riwayat ketika peperangan Uhud sudah selesai, yang dicari itu adalah oleh Nabi adalah diantaranya Mus'ab bin Umair. Para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf begitu sedih ketika melihat kondisi Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena beliau itu menggunakan satu gamis yang ketika mau dikuburkan ya, itu gamisnya itu sangat pendek sekali. Kalau diangkat ke atas itu kakinya terbuka, kalau diturunkan ke bawah itu wajahnya kelihatan. Maka para sahabat dan waktu itu Nabi juga mengusulkan supaya tutuplah kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rerumputan. Itu kisahnya dari Mus'ab bin Umair. Kemudian selanjutnya dari pasukan Aws, ini dari Ansor, karena Ansor terbagi dua, ada dari kabilah atau suku Aws dan dari Khazraj. Kalau dari Aws itu Usaid bin Khudair ya, kita kenal bahwa Usaid inilah yang waktu itu sempat berbincang lama dengan Sa'ad, kemudian ingin membunuh Mus'ab tapi akhirnya Allah memberikan hidayah. Itu adalah Usaid bin Khudair. Kemudian pasukan Khazraj itu dipimpin oleh Al-Hubab bin Munzir. Hubab bin Munzir adalah salah seorang sahabat yang mengusulkan supaya perang Badar itu dekat di sumur Badar ya. Karena waktu sebelum perang itu Nabi agak jauh dari sumur Badar. Kemudian Al-Hubab mengusulkan kepada Nabi, mohon maaf ya Rasulullah, saya punya usul bagaimana kalau perang itu dekat sumur Badar supaya kalau kita haus ada air di sana. Itu adalah Al-Hubab bin Munzir. Maka beliau dipilih di perang Uhud ini sebagai pemimpin dari Khazraj. Jadi sangat matang ya. Bahkan Nabi itu
membagi lagi, nanti ada pasukan yang sebelah kanan itu ada Zubair, kemudian ada Mikdad nanti di yang sebelah kirinya, kemudian yang selanjutnya ada juga nanti yang mereka disimpan di Bukit Rumah, ya, itu juga termasuk strategi. Kemudian yang kedua, selain tadi dibagi, ternyata Rasulullah mengizinkan kepada salah sebagian anak-anak yang mereka minta izin untuk berperang, di antaranya Rafi bin Khudaij. Jadi anak-anak kecil, anak remaja, ya, usia 12-13 tahun, tapi mereka ingin, ya, memaksa kepada Nabi untuk ikut perang, ya. Maka Nabi mengizinkan kepada salah seorang di antara mereka yang bernama Rafi bin Khudaij. Kemudian ketika Rafi diizinkan, maka Samurah angkat tangan, ya. Kemudian bertanya dan minta izin juga kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kenapa engkau izinkan Rafi bin Khudaij sedangkan aku tidak diizinkan? Padahal kata Samurah, kalau aku duel, dicoba dulu untuk bergulat dengan Rafi, niscaya aku akan bisa kalahkan Rafi bin Khudaij itu. Maka kata Nabi, karena melihat semangat anak-anak ini, oh silakan kalian sparring dulu, kata Nabi, ya, berduel dulu, ya. Kemudian pada akhirnya betul bahwa Samurah itu lebih kuat dan lebih jago, dijungkalkan Rafi bin Khudaij, maka Nabi izinkan dua-duanya. Rafi ikut, kemudian Samurah juga ikut ketika perang Uhud, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini termasuk, ya, strategi yang lain, yaitu diantaranya adalah Nabi menyimpan 50 para pemanah di Bukit Ainain itu. Itulah yang nanti hari ini dikenal dengan Bukit Rumah, karena rumah itu artinya para penembak panah, ya. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka yang penembak jituin dari Bukit Ainain itu, yaitu supaya mereka tidak turun apapun yang terjadi, ya. Bahkan Nabi mengatakan, kalaupun aku mati maka kalian nggak boleh turun. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Justru inilah pelajaran dari perang Uhud, yaitu titiknya ada di poin yang 50 orang ini yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ya. Jadi Nabi memilih seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jubair untuk dia naik bukit, kemudian membawa pasukannya sekitar 50 penembak panah, ya. Kemudian dipesankan oleh Nabi Muhammad, apapun yang terjadi, mau menang ataupun kalah, ya, jangan sampai tergoda oleh ghanimah dan semacamnya. Bahkan kalau Allah mengutus kiriman yang meluluh lantakkan pun, mereka tidak diperkenankan untuk turun dari bukit ini. Kemudian perhatian Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebutkan dalam sejarah bahwa ketika Nabi sudah mulai berangkat merangsek menuju ke Uhud, ternyata di tengah perjalanan, yaitu ketika Nabi dan para sahabatnya tiba di salah satu tempat yang bernama Syaud, ya. Itu sempat Nabi itu bermalam di sana, itu sholat maghrib, kemudian sholat isya, dan Abdullah bin Sabah masih ada, ya. Jadi ikut dia itu, keluar juga ikut. Kemudian setelah itu ketika menjelang sahur, ya, menjelang subuh, maka Abdullah bin Sabah justru dia menggembosi, ya, pasukan kaum muslimin. Yang ini menjadi catatan oleh para ulama sejarah bahwa Abdullah bin Sabah bukan semata-mata takut, ya, menghadapi musuh, bukan itu, tapi dia punya rencana lain. Rencana lainnya adalah dia ingin menggembosi kekuatan kaum muslimin. Jadi dia ingin sebagian besar para sahabat yang sudah ikut di medan juang itu balik, ya, balik mundur. Makanya dia berhasil sebetulnya. Dia berhasil menggembosi kaum muslimin sehingga yang pulang waktu itu, ya, yang pulang itu ada sekitar 300 orang. Ya, 300 orang. Maka oleh Abdullah bin Haram, ya, itu dicegah, ya. Kata Abdullah bin Haram, mau kemana kalian? Tidakkah kalian ingat, ya, bahwa kita itu wajib berperang sebagaimana pesan Rasulullah agar tidak kembali sebelum perang itu terlaksana, begitu, ya. Maka Abdullah bin Haram yang mencoba mengingatkan kembali kepada yang balik lagi di antara kaum munafikin. Ternyata usahanya Abdullah bin Haram itu sia-sia, sehingga yang berangkat asalnya itu kan sekitar 1000 orang, ya, 1000 orang. Tapi ternyata setelah ada semacam rayuan dari Abdullah bin Sabah untuk pulang. Kenapa? Karena dia mengatakan, buat apa kita berperang, ya, sedangkan kita tidak tahu menahu tentang apa masalahnya Muhammad dengan kawan-kawannya yang ada di Mekah itu. Sehingga pulanglah di antara kaum munafikin itu sekitar 300, ya, 300 orang.
Maka sisanya yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 700 orang. Itu. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, catatannya ya, catatannya ini sebelum kita nanti ada semacam video bahwa Nabi sudah mengatur strategi di perang Uhud itu justru jauh lebih matang daripada perang Badar, ya. Sekali lagi, Nabi mengatur strategi di perang Uhud itu jauh lebih maksimal, kemudian lebih tertib, lebih termanage, kemudian disebutkan dalam sejarah pokoknya lebih daripada perang Badar persiapannya. Tapi permasalahannya, kenapa ketika strategi Nabi lebih mantap di perang Uhud tapi kalah, begitu. Sedangkan perang Badar kan tidak ada persiapan karena para sahabat keluar pun bukan untuk berperang, ya. Tapi para sahabat itu ingin menghadang, ingin meminta hak, yaitu dari Abu Sufyan supaya harta mereka dari Muhajirin itu dikembalikan. Kemudian dari segi peralatan juga di perang Badar juga tidak begitu lengkap, ya. Kemudian beda dengan perang Uhud. Kalau perang Uhud itu seminggu sebelum mereka datang pun kabarnya sudah ada, ya, kabarnya sudah sampai kepada Nabi. Kemudian persiapannya lebih matang, kemudian alat-alatnya juga lebih lengkap daripada Badar, ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ketika Nabi sudah mengerahkan segala kemampuannya ketika menghadapi Uhud ini tapi kalah, ya. Ini yang harus kita pelajari. Sebelum kita masuk mungkin ada tayangan. Speakernya apa nih, Mak? Speaker, Mak. Ini gede. Tah. Coba ini saya naik. Speaker apa nih, Mak? Siap. Ini kayu gitu. أحد أحد فلا أجهزت عليه. ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه. Ini yang Hindun, ya, Hindun dengan kawan-kawannya dari kalangan kaum wanita yang 15 tadi. Itu mereka bawa rebana, kemudian tugasnya adalah untuk melantunkan syair-syair untuk memotivasi orang-orang Quraisy. Ini Wahsy. Wahsy itu sudah di charter sama Hindun, sama Al-Mut'im, ya, Jubair bin Mut'im kalau nggak salah.
Itu dipesankan oleh Wahsy bahwa oleh majikannya, saya lupa lagi sebentar namanya. Oleh majikannya itu disebutkan bahwa kalau Wahsy berhasil membunuh Hamzah, ya, membunuh Hamzah, karena Hamzah itu yang membunuh pamannya Hindun, ya, maka jaminannya adalah bahwa Wahsy akan dibebaskan dan akan dimerdekakan, ya. Makanya Wahsy itu tidak mengincar yang lain. Wahsy mah mengincarnya adalah Hamzah. Setelah membunuh Hamzah, Wahsy justru masuk lagi ke tendanya. Pas ditanya, kenapa kamu Wahsy tidak membunuh Hamzah? Alasannya karena target saya cuma Hamzah saja, pembunuh bayaran. Sekali gangguan mah itu guys. Ada gangguan sebenarnya. Jadi memang ada yang terpotong, ini agak korup filenya, mungkin nanti dicari lagi. Tapi yang jelas bahwa mungkin masih bisa aktif. Kita ulang kalau misalkan mungkin ya. Jalan atau tidak. Korup kayaknya. Jadi mohon maaf, filenya korup, ada harus di copy lagi yang baru mungkin. Tapi intinya disebutkan dalam sejarah bahwa kaum muslimin itu sudah menang sebetulnya. Kaum muslimin sudah menang, kemudian kaum muslimin
bisa memukul kaum muhajirin, kaum kafir. Kenapa? Karena memang dalam strategi Nabi itu sampai rumah itu yang ada di bukit atas Ainain itu mereka berhasil untuk menembakkan para pasukan kuda. Kemudian mereka juga terdesak. Baru nanti setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya sudah mau sedikit lagi mau menang, kemudian sebagian sahabat yang ada di bawah itu justru mereka mengambil ghanimah. Kemudian tergodalah 50 orang yang ada di bukit Ainain itu untuk segera turun. Maka 50 orang itu di antaranya mereka berselisih, ya. Kata mereka, ayo kita turun. Kalau kita tidak turun maka kita tidak akan kebagian, ya. Kemudian maka turunlah. Setelah itu sudah ditahan-tahan oleh pemimpin yang sudah diamanatkan oleh Nabi di bukit rumah itu yang bernama Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair mengatakan, tidakkah kalian ingat terhadap pesan Nabi bahwa kita tidak boleh turun dari bukit Ainain ini? Kemudian sebagian besar itu tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan ucapan Abdullah bin Zubair ini, yang pada akhirnya dari 50 itu yang turun itu adalah sekitar 40 orang. Jadi 40 pemanah jitu dari atas itu turun, ya, tidak taat kepada arahan dari Nabi, juga arahan dari Abdullah bin Jubair. Maka ini yang menjadi pelajaran penting, ya, bahwa kita dalam kepemimpinan terutama, kemudian dalam perang terlebih khusus, maka ada kewajiban, ya, ada kewajiban yang memang harus ditaati. Di antaranya adalah bahwa syarat-syarat, nah ini, ya, di antara ini penjelasannya. Saya mungkin zoom dulu. Nah, ketika mereka sudah terdesak, sebelumnya ini sudah terdesak, ketika pasukan kaum muslimin sudah bisa memukul mundur dari muhajirin, ketika yang jabar rumah ini, yang para pemanah ini turun ke bawah. Nah ini pasukan Khalid dengan cerdasnya, pasukan Khalid itu justru dia larinya itu ke belakang ini, ke belakang bukit ini, yang kaum muslimin tidak ngeh, ya, tidak ngeh bahwa dikiranya kaum kafir itu sudah terpukul mundur, padahal mereka bukan mundur, tapi sebagian besar mereka itu balik ke sini. Ketika ini maju ke sini, maka musuh itu muncul dari belakang, yaitu dari pasukan Khalid bin Walid. Dan ini kalau ketika ada 50 orang yang masih bertahan, ini bisa dihantam dari atas itu, ya. Kemudian mereka yang Nabi mengatakan, jaga kami dari belakang, ya, lindungi kami dari belakang. Maka yang kalau misalkan ada pasukan kuda yang masuk ini, ditembaknya dari sini. Tapi ketika yang 40 orang turun, maka yang 10 orang yang bertahan itu kewalahan, ya, kewalahan. Mereka tidak sempat dan tidak mungkin untuk mengkanternya. Kemudian pasukan Khalid bin Walid muncul dari belakang, kemudian kaum muslimin ditembaki dari belakang, yang pada akhirnya Nabi pun terdesak. Nabi nanti kalau di gambar peta yang lain ada satu syi'ib, ya, ada satu bukit yang Nabi nanti ketika mundur pun teratur. Banyak yang menjadi korban di perang Uhud gara-gara ketidaktaatan dari pasukan pemanah ini. Di antaranya Nabi Muhammad kepalanya terluka, kemudian bocor, ya, darahnya mengalir dari wajahnya yang mulia. Kemudian gigi serinya juga patah, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu pun sudah dijaga oleh Usaid, karena Usaid dan Sa'ad itu menempel Nabi terus. Usaid mengatakan bahwa kalaupun ada anak panah yang melesat menuju arah Nabi, maka Usaid yang menjaga Nabi kemudian merelakan tubuhnya untuk dikenai panah tersebut. Usaid kemudian Sa'ad, yang pada akhirnya Nabi menyeru untuk mundur secara teratur satu persatu, kemudian berkumpul di satu titik namanya Syi'ib Uhud, ya. Kemudian Nabi berkumpul di sana, ya. Maka para ulama Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pentingnya adalah bahwa sebagaimana dalam surat Al-Anfal, ya, disebutkan, ini diantara pelajaran yang penting, bahwa Nabi sudah menyusun strategi, sudah begitu matang. Bahkan catatannya tadi saya sampaikan, strategi di perang Uhud jauh lebih bagus daripada di perang Badar. Akan tetapi gara-gara ketidaktaatan prajurit, terutama yang pemanah itu, ya,
Makanya saya yang antum belajar manah itu, sebelum belajar manah juga belajarlah ketaatan kepada komandan, ya, kepada sang panglima. Kalau misalkan kanan-kanan, kiri-kiri, naik-naik, turun-turun, ya, taatlah kepada seruannya, jangan sampai tidak taat. Maka pada akhirnya ketidaktaat ini menjadi sangat besar sekali. Kenapa? Karena yang meninggal di antara yang syahid di antara kaum muslimin itu banyak sekali. Mus'ab syahid, kemudian tadi Hamzah juga syahid, kemudian Julaibib juga syahid, kemudian para sahabat yang lain sampai sekitar 70 sahabat syahid di perang Uhud ini, ya. Kemudian ini harus menjadi catatan bahwa disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 45, silakan 46 juga dibuka, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu, jadi harus teguh, kuat mental berhadapan dengan musuh, jangan sampai lari, ya. Kemudian yang kedua, wazkurullaha katsira, perbanyaklah zikir. Ini sudah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat sebelumnya. Kemudian catatan selanjutnya ayat 46, wa atiullaha war rasul atau wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah sebetulnya titik kelemahan kaum muslimin, ya. Termasuk hari ini, meskipun Nabi sudah tiada, tapi kalau misalkan kaum muslimin selama ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga taat kepada Rasulnya, insya Allah di sana potensi kekuatan itu ada. Jadi kekuatan kaum muslimin itu tergantung ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kekuatan itu ada. Tapi kalau misalkan tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, maka itu intinya kelemahan yang terus akan menggelayuti kaum muslimin. Makanya ini yang menjadi catatan. Kemudian wala tanaza'u, pesan dari Allah, gak boleh kalian berselisih, ya, berbeda pendapat. Fatabshalu wa tadhhabari hukum, nanti kalian akan gagal dalam momen apapun, ya. Untuk memajukan kaum muslimin itu harus ada kesatuan, ya. Juga harus ada persatuan di antara kaum muslimin, gak boleh berselisih, ya. Berbeda pendapat biasa, tapi kalau sampai saling menjatuhkan itu bukan hal yang baik, bahkan cenderung menuju kegagalan. Kemudian watadhabari hukum, maka orang kafir kalau kaum muslimin berselisih itu tidak akan segan lagi terhadap kaum muslimin. Mereka akan lebih berani lagi untuk menindas kaum muslimin. Kemudian terakhir adalah wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Nah, syarat-syarat ini itu yang jatuh ketika perang Uhud itu adalah nomor yang ketiga ini, ya. Perang Uhud gagal itu karena memang nomor 3, yaitu tidak taat kepada arahan sang komandan, tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW waktu itu, ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita, yang sebetulnya masih berlaku sampai hari kiamat, ya. Sampai kapanpun kalau kita selama ini taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan memberikan kekuatan, kemenangan. Tapi kalau misalkan kita menyelisihi perintah Allah, kemudian tidak taat kepada perintah Rasulnya, maka di saat itulah kelemahan kita sebetulnya. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dari hikmah perang Uhud ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama kekurangan teknis tadi. Mudah-mudahan nanti bisa dilihatlah kembali di film yang lain atau video yang lain. Kalau punya silakan dicermati kembali, bahwa intinya ini, bahwa marilah kita belajar dari kekalahan, ya. Marilah kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya Allah memberikan kemenangan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.